orang Indonesia itu dikenal jago banget soal hack-hackan Jis ya. Ya, ngulik-ngulik lah. Ngulik-ngulik lah gitu ya. Ngulik-ngulik. Kalau hack-hackan kesannya agak buruk ya. Nah ini katanya untuk bisa jadi TikTok Shop katanya nggak perlu sertifikat apa namanya? Merek. Merek. Itu betul atau enggak? Ini belum tahu nih saya nih. Dan jadi TikTok tuh ada dua jenis akun. Yang pertama akun kalau di Shopee itu ada Shopee Mall, Tokopedia Mall gitu ya. Cuma di TikTok sebutannya bukan mall, agak susah. TikTok authorized namanya. Oke. Jadi yang dijual adalah barang yang original. Namanya authorized. Authorized. Oke. Ada TikTok Shop yang biasa, yang nggak authorized dia jual aja gitu. Ya TikTok Shop reguler lah ya. Reguler ya. Nah yang reguler memang tidak perlu daftar merek dan lain-lain gitu ya. Yang authorized kita harus daftar merek. Oke. Yang harus daftar merek ya. Sehingga nanti kita tuh TikTok Shopnya itu brand kita gitu. Oke. Misalkan kita jualan parfum ya merek kita gitu parfumnya gitu. Ya ibaratnya kita pemilik Adidas misalkan sepatu Adidas ya jadi akun resmi kayak gitu ya. Akun resmi Adidas di TikTok Shop gitu. Hanya menjual original sepatu Adidas kayak gitu ya. Ya sudah pasti original dari TikTok Shop ini gitu. Dan secara algoritma memang diuntungkan lah untuk yang TikTok authorized ini. Oke. Nah yang TikTok reguler bisa juga, cuman kadang karena TikTok itu sangat ketat, ketika ngupload produk dia suka gagal. Suka gagal, apalagi kita jadi reseller orang gitu. Karena di TikTok itu ada sistem affiliate kan, di mana orang kalau mau jualin produk kita mau jualin produk orang, itu nggak perlu jadi reseller, tapi jadi affiliate-nya aja. Oh, nanti orang-orang tuh check out-nya atau belinya ke TikTok Shop yang resminya. Oke, gitu. Kita cuman meromosiin kayak gitu ya. Kita hanya promosiin, kita dapat komisi. Nah, kita tidak direkomendasikan untuk menjual barang dia gitu. Tapi barangnya dipegang sama kita itu. Itu di TikTok itu kayak gitu, sangat ketat. Iya. Makanya untuk upload produk jadi agak rumit kayak gitu ya. Rumit karena pada gagal. Cukup banyak yang curhat banyak ya. curhatnya. Nah, kecuali ada triknya. Oke, apa nih? Ini yang kita butuhkan nih teman-teman. Kecuali teman-teman ditunjuk langsung oleh si brand bahwa teman-teman itu menjual produk dia gitu. Harus ada legacy ya, atau harus ada penunjukan ya? Ya. Dari akun resmi. Bener. Teman-teman TikTok ini biasanya menyebutnya sebagai surat penunjukan distributor. Surat sakti ini. Ya, surat sakti. Nah, si surat sakti ini bisa bikin TikTok Shop teman-teman boleh menjual produk punya orang. Sehingga dia kalau ada upload atau apa mudah. Mudah, aman. Oke. Karena ya udah itu tertera di udah dikonfirmasi lah bahwa TikTok Shop ini boleh menjual produk Adidas misalkan gitu. Iya. Dia itu teman saya ya TikTok, tolong jangan dipersulit kayak gitulah ya. Iya kayak gitu, benar. Nah sehingga kalau teman-teman mau jadi TikTok Shop dan mau ngejual produk orang, teman-teman harus minta izin dulu ke si brandnya. Oke. Mungkin ada teman-teman nih misalkan pengen punya TikTok Shop kayak gitu ya. Ya toko TikTok. Toko di TikTok kayak gitu ya. Tapi nggak mau produksi sendiri. Ya. Karena perlu modal, nggak pengen punya produk sendiri lah. Ya. Modalnya gede lah ibaratnya kayak gitu ya. Akhirnya teman-teman pengen ngejualin produk orang. Ya. Nah supaya lancar nih kegiatan teman-teman berjualan, teman-teman harus izin ke yang pemilik brand yang mau teman-teman jual kayak gitu ya. Ya benar harus izin. Jadi ketika teman-teman misalkan mau jual sepatu Adidas nih, ya udah DM ke Adidas, saya mau jadi reseller Adidas nih di TikTok. Minta surat
penunjukan distributornya dong gitu. Jadi minta surat penunjukannya. Nah surat ini nanti diupload lah ke si TikToknya gitu. Oke. Nah nanti ketika udah diupload, diterima, ya udah itu jadi TikTok yang authorized gitu. Oh Adidas dari toko ini asli gitu. Kita pun jadi toko semacam toko official juga kita tuh ya. Mirip official, cuman memang beda kodenya lah. Tapi bisa dipastikan resmi nih toko ini gitu. Iya benar. Orang pun ibaratnya beli ketika orang tidak menemukan toko aslinya si Adidas misalnya kayak gitu. Ya. Malah nemu toko kita, mereka juga ini mah toko resmi gitu Toko kan. resmi ini mah bener. Kayak gitu. Jadi orang pengen beli yang original juga nggak khawatir kayak gitu ya. Akhirnya benar gitu. Karena toko kita terpercaya karena sudah authorized kayak gitu ya. Oke. Dan itu triknya. Itu triknya. Buat teman-teman yang mau jualan di TikTok Shop dan nggak punya brand nih, teman-teman bisa minta ke pemilik brandnya untuk ditunjuk sebagai distributor resmi gitu. Nah bahkan cara ini pun dilakukan sama si pemilik brandnya. Si pemilik brandnya orang Indonesia bahkan ternak akun. Ternak akun. Jadi misalkan saya punya misalkan merek Vivo misalkan, jualan HP merek Vivo. Saya sebagai pemilik brandnya didaftarkan TikTok Shop, udah. Terus nanti bikin lagi akun buat ngejualin gitu. Jadi nanti di akunnya banyak yang megang gitu. Jadi aktif terus. Iya. Mungkin itu juga sama brand-brand itu diperlukan. Kenapa? Karena dia itu bersaing dengan brand-brand yang lain. Benar. Jadi perlu banyak orang yang mempromosikan produknya gitu. Ya. Jadi teman-teman berarti ini nggak perlu khawatir nih. Insya Allah pasti bakal diterima ya sama si brand ya. Karena si brand pun perlu kayak gitu. Kecuali dia udah mencapai target nih. Saya pengen punya 10 misalkan. Ya. Kalau udah dia mencapai target pengen 10, terus teman-teman pengen jadi mungkin agak susah tuh dikasih surat saktinya ibaratnya kayak gitu ya. Ya itu mah tergantung brandnya lah. Kalau surat apakah dia menerima reseller atau enggak gitu. Iya bener sih. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau pengen jadi authorized tapi tidak punya produk sendiri kayak gitu. Ya. Biar mudah jualan di TikToknya, nggak sulit mau upload kok nggak terupload kayak gitu ya. Ya. Dan kemarin juga ini. Nah, tapi ada ini tantangannya nih. Oke, apa nih? Kemarin juga kan klien kita nih udah sertifikat merek udah lolos di TikTok. Dia mau ternak akun. Mau bikin tadi distributor. Gagal mulu. Padahal dia udah bikin surat distributornya. Wah kenapa nih? Saya gagal mulu nih katanya bikin ini laporan lah. Ya udah saya Kebun Desain buatin deh suratnya mau nggak gitu. Oh boleh bang, bayar berapa? Ada bayar gitu ya. Jasanya lah ya. Jasanya bikin surat distributor. Nah pakai surat yang karangan Kebun Desain lolos. Ini teman-teman ya ada triknya sebenarnya. Ada triknya juga kayak gitu ya. Karena ini triknya rahasia perusahaan kayak gitu ya. Teman-teman misalkan itu Jis pengen order kayak gitu tuh. Nah gimana? Buat teman-teman yang butuh kayak tadi surat penunjukan distributor, tapi kita bukan memalsukan ya dalam artian teman-teman punya brandnya, terus teman-teman pengen bikin buat orang lain gitu, yang mau jadi distributor, nah teman-teman bisa order ke Kebun Desain nih. Iya, karena ada caranya bikin surat juga kayak gitu kan? Iya, nggak asal nulis ketik-ketik aja gitu, biar biar akun-akun lainnya jadi distributor resmi. Nah, yang mau order bisa langsung WA aja ke Kebun Desain. Nomornya tertera di layar. Selain itu bisa juga
teman-teman mau bikin desain logo atau mau daftar merek biar punya sertifikat brand atau sertifikat mereknya bisa juga sama caranya langsung WA ke nomor yang tertera di layar. Iya, kayak gitu ya teman-teman. Gampang banget, tinggal WA aja. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.